Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi kita sekarang akan bahas analisa dan karakterisasi ya sistem linear time invariant menggunakan transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini yang paling sering digunakan untuk analisa sistem linear time invariant. Ada dua ya transformasi Laplace itu yang sedang kita pelajari itu sekarang adalah bilateral. Nanti kita juga akan pelajari yang unilateral ya. Sekarang ini kita masih mempelajari yang bilateral. Artinya dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Nanti kita akan pelajari juga transformasi Laplace itu ada yang unilateral ya. Yang satu sisi yang dari 0 sampai tak hingga. Nah, salah satu sifat kemarin ya, transformasi Laplace itu tentang konvolusi ya. Transformasi Laplace dari konvolusi antara dua sinyal ya. H konvolusi X itu kalau dalam domain waktu itu Y adalah H konvolusi X, maka dalam domain frekuensi kompleks atau ketika ditransformasi Laplace-kan itu menjadi YS sama dengan HS XS. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya kalau sistem linear itu kan direpresentasikan dengan respon impuls seperti ini ya. Ini ada input X, ini output Y. Ya. Kemudian baik diskrit maupun kontinu sama ya. Tapi ini kita sedang bicara kontinu karena transformasi Laplace itu hanya untuk kontinu ya. Nanti kalau diskritnya pakai transformasi Z ya. Output itu adalah respon impuls atau impuls respon konvolusi dengan X gitu. Nah, di domain waktu ini YT adalah H konvolusi XT begitu. Nah, ini kalau kedua ruas ini ditransformasi Laplace kan ya. Maka ruas kiri itu berubah menjadi YS ya. Ruas kanan Laplace transform dari H konvolusi X itu menurut sifat properties of Laplace transform ya. Ini ada di tabel sifat ya.
ada konvolusi ya. Jadi kalau di domain waktu X1T konvolusi X2T di domain frekuensi kompleks atau setelah dilaplaskan itu adalah X1S kali X2S. Jadi konvolusi menjadi pengali. Ya. Di mana mereka domain keberadaannya paling tidak adalah pada irisan antara region of convergence dari X1S dan region of convergence dari X2S. Jadi Anda ingat-ingat betul ya bahwa konvolusi itu sifat kunci dari karakter kunci dari sistem linear time invariant. Kemudian di domain frekuensi kompleks atau ketika ditransformasi Laplaskan dia berubah jadi perkalian. Ini benar juga ketika kita bicara transformasi Fourier jadi perkalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang seperti ini jangan sampai lupa ya. Saya mencoba pelan-pelan supaya Anda paham ya. Kita nggak dikejar waktu kok. Saya mohon kerjasama Anda untuk banyak bertanya ya. Kalau nggak bertanya, ya saya anggap Anda paham. Atau saya nggak tahu kalau Anda paham atau enggak. Jadi Anda setelah dari kuliah ini jangan sampai lupa kalau ini tuh berlaku untuk sistem linear time invariant. Kalau linear saja tapi tidak time invariant nggak berlaku ya. Ini linear time invariant. Sistem non linear juga enggak. Oleh karena itu orang seneng dengan sistem linear time invariant dan dinamika sistem itu kadang-kadang non linear dilinearisasi dulu supaya bisa menggunakan model-model transformasi Laplace di mana nanti HS itu disebut fungsi transfer. HS itu nanti disebut fungsi transfer function atau fungsi alih. HS ya itu disebut dengan apa? Transfer function. Ya. Bahasa Indonesianya fungsi alih. Kalau S-nya dimasukin J omega menjadi H J omega ya. Dengan asumsi HJ omeganya ada ya. HJ omega disebut apa? Ya, ada yang bisa? Fourier. Ya. Apa Mas Raihan? Fourier transform dari HT. Kalau HS itu transfer function, kalau HJ omega disebut apa ini? Ya, Raihan? Fourier transform. Ada yang ingat kalau Frekuensi respons frekuensi.
Ya, response frekuensi. Frekuensi respons. Bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu konsep yang sangat kunci ini Anda jangan sampai lupa.